Kendala hujan deras, apel siaga baret Garda Pemuda Nasdem yang seharusnya dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun baru dapat dilaksanakan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di parkir Timur Senayan, Jakarta. Apel siaga berlangsung hikmat dengan diawali kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang didampingi Prananda Surya Paloh selaku koordinator pemenangan pemilu Partai Nasdem bersamaan dengan iring-iringan pasukan baret Garda Pemuda Nasdem. Sederet kader Partai Nasdem juga tampak hadir, diantaranya yakni Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, Bendara Umum Partai Nasdem, dan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Dalam apel siaga, Surya Paloh menjadi inspektur upacara dan turut menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Nasdem ini bertekad akan terus mendorong para kaum muda di internal Partai Nasdem untuk turut memajukan bangsa. Dirinya juga menegaskan Partai Nasdem harus dapat terus mengedepankan kepentingan bangsa serta mengesampingkan adanya kepentingan golongan dan kepentingan sesaat. Hal ini dilakukan demi memajukan bangsa Indonesia. Para peserta apel siaga Garda Pemuda Nasdem, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguh suatu yang patut kita syukuri kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, yang telah memberikan seluruh energi yang begitu positif pada diri kita semuanya, hingga kita bersama dapat menyaksikan apel siaga Garda Pemuda Nasdem pada sore hari ini. Inilah yang merupakan sesuatu yang amat sangat membesarkan hati saya beserta dengan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Pemuda telah memberikan catatan sejarah tersendiri dimanapun mereka berada. Pemuda selalu mengambil inisiatif dalam semangat kepeloporannya untuk melakukan berbagai upaya yang intinya adalah membawa suasana baru, membawa gerakan perubahan. Itu juga yang terjadi kepada pemuda-pemuda kita di negeri ini. Ya, ada barangkali semuanya kita yang masih mengingat akan catatan sejarah awal mula keberadaan kelahiran proklamasi bangsa ini. Kala itu, atas desakan pemuda yang dimotorin beberapa tokoh pemuda, di sana ada Bung Adam Malik, Soekarno dan lain-lain, mereka yang mendesak. Mereka membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Memaksa Bung Karno, Bung, segera proklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Dan itulah yang terjadi. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Siapa semua yang mengambil inisiatif itu? Siapa semua yang membawa suasana kepeloporan itu? Sekali lagi adalah kaum muda, dan kalianlah pemuda-pemuda itu. Maka untuk itulah saya ingin menyatakan, ketika Nasdem menempatkan tema utama, misi utama perjuangan sebagai institusi politik di negeri ini, dengan membawa tema gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini, dalam back mind saya selaku pendiri dan ketua umum, saya percaya bahwa seluruh misi yang mulia ini, seluruh misi yang berat ini, untuk membawa perubahan yang berarti bagi kelanjutan bangsa ini, saya tidak berjuang sendiri. Tetapi dengan siapa? Sekali lagi, saya mengandalkan
kaum muda yang ada di partai ini. Itulah kenapa Nasdem amat sangat merasa berbesar hati ketika adanya inisiatif untuk mendirikan Garda Pemuda Partai Nasdem. Maka tentu saya ingin menitipkan harapan kepada Garda Pemuda Nasdem bahwasanya bangsa ini masih harus memperjuangkan sesuatu yang paling mendasar untuk tetap menjadi pegangan teguh bagi membangun kesadaran kita sebagai suatu bangsa, adalah cinta tanah air, cinta kepada bangsa. Inilah yang paling mendasar dari seluruh apa yang telah kita miliki. Sang Maha Pencipta telah memberikan sesuatu yang amat spesial bagi bangsa ini. Tidak semua negeri, tidak semua bangsa memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Lihatlah posisi geografis kita sebagai satu bangsa, luasnya wilayah kita, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, demikian juga jumlah penduduk yang kita miliki sesama warga negara bangsa. Kita sebenarnya seharusnya sudah harus dalam posisi yang barangkali harus bisa jauh lebih hebat sebagai suatu bangsa dalam posisi seperti apa yang kita miliki hari ini. Tetapi kita belum mencapai itu. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada, kita belum mencapai itu. Kenapa? Ini yang bertanya kepada diri kita sendiri. Dan kitalah yang harus menjawabnya. Masalahnya adalah hal yang saya katakan tadi. Kita belum sejujurnya, sepenuh hati, konsisten, konsekuen, sesuai dengan ucapan, dengan perbuatan kita, bahwasanya kita cinta tanah air. Inilah yang sedang kita perjuangkan bersama dengan membawa gerakan perubahan yang intinya adalah perubahan cara berpikir kita. Kita harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada dalam setiap perubahan dari waktu ke waktu untuk memberikan nilai kebajikan, nilai yang bermanfaat bagi seluruh semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh kita sebagai satu bangsa. Kita tidak harusnya terjebak pada apa yang dikatakan oleh Ketua Garda Pemuda tadi, polarisasi kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang akan menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan sesaat. Saudara, para peserta apel yang saya banggakan, saya bangga pada kalian semuanya. Saya bangga pada kalian. Tugas kalian adalah untuk tetap mempertahankan keyakinan kalian berada di Garda Pemuda Nasdem ini
Allah untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Yakin dan percayalah, tekad, semangat yang seperti itu tentunya akan memberikan suatu hasil yang jauh lebih berarti daripada kalian hanya bertopang dagu. Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang penuh dengan kepercayaan dirinya, semangat yang ada pada dirinya untuk menyatakan pada dunia luar, di sini ada pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam garda pemuda Partai Nasdem, siap untuk berkompetisi dalam segala aspek kehidupan yang kita miliki bersama. Siapkah kalian berkompetisi itu? Siap? Siap? Saya percaya untuk itu, dan saya mendoakan kita bersama, insya Allah hari ini dan hari esok kita akan melihat bangsa ini akan berdiri lebih tegak dan tersenyum pada kita semuanya untuk menyongsong upaya-upaya yang lebih positif dapat kita berikan kepada anak dan cucu kita ke depan. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.